Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'da. Selamat malam saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasantri Madim lanjutan Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulungagung dimanapun berada, yang senantiasa saya cintai, saya banggakan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan hidayahnya sehingga bisa menjalani seluruh aktivitas keseharian kita, tentunya dalam real atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal khulafa'ir rasyidin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan la hadrati jami'a syaikhina masyaikhil kirwasati binasatidil kiram jami'il musannifin mu'allifin khususan khasa la hadrati mu'allif hadal kitab asyabi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali wa jami'i talamidina wa alamana wa salafuna sholih. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walatu hiling-hiling anak, al ilmu taing ilmu bila amalin kelawan tanpa den amalaken iku jununun kaya wong gendeng. Wal amalu utawi ngamal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku layakunu ora sah utawa ora ono nek ora sah pasing iku layakun ora sah apa amal. Hei nak, ketahuilah ilmu itu kalau seandainya tidak diamalkan, jadi ilmu yang tidak diamalkan itu sebagaimana orang gila. Wal amalu bi ghairi ilmin, amal yang dilakukan tanpa adanya ilmu itu juga tidak sah. Artinya bagaimana? Artinya bahwa antara ilmu dan amal itu merupakan satu hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena itu jangan hanya sekedar memburu salah satu saja, ilmu tok dikejar tanpa kemudian kita mau untuk mengamalkannya. Jangan beramal tok tapi kita tidak mau untuk menuntut ilmu. Maka yang tepat adalah gabungan antara keduanya, ya belajar, ya mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Orang punya ilmu gak diamalkan kayak orang gendeng, seperti orang gila. Lah orang yang mengamalkan, yang beramal tapi dia tidak punya ilmu, ya tidak sah. Bagaimana mungkin dia mau sholat tapi nggak tahu caranya sholat kok. Dia mau mensucikan diri dari hadas besar tetapi dia nggak tahu caranya. Dia ingin bersuci dari hadas kecil tetapi dia nggak tahu caranya. Bagaimana mungkin itu bisa sah? Gitu ya. Wa'laman ngawrono sapa sira annal ilma ing temen setune ilmu alladzi la yu'idu kang ora ngedohaken apa ilmu ing sira. Alladzi la yu'idu kang ora ngedohaken apa ilmu ing sira al yauma ing dalem iki dina. Ora ngedohaken anil ma'asi saking pira-pira penggawe maksiat. Wala yumilu kalan ora dorong apa ilmu ing sira alat taati ing atase taat
iku layuk iduka ora bakal bisa ngedohaken apa ngilmu ing sira ghadan ing dalem besok dina kiamat annari jahannam saking neraka jahannam. Wa idza lam ta'malan ari kalane ora ngamal sapa sira bi ilmika kelawan ngilmu sira al yauma ing dalem iki dina walam tudarik lan ora nusuli sapa sira walam tudarik lan ora nusuli sapa sira ayama ing dalem pira-pira dina almadiyata kang wis kliwat apa ayam almadiyata kang wis kliwat apa ayam takulu mongko ngucap sapa sira ghadan ing dalem besok yaumal kiamati ing dalem dina kiamat farji'na na'mal sholihan ing qaul farji'na na'mal sholihan farji'na mengko mugi balekaken tuan ing ingsun maksudnya balik nenek dunya na'mal mongko ngamal sapa kita sholihan ing ngamal kang bagus wa'lam anal ilma alladzi la yub'idu al yawma 'anil ma'asi wa la yumiluka 'ala ta'ah la yub'idu ghadan an-nari jahannam. Ketahuilah bahwa ilmu yang kita miliki ketika ilmu itu tidak menjauhkan kita hari ini dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, tidak mendorong kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ilmu itu tidak akan mampu menjauhkan kita dari siksa api neraka. Jadi kalau ilmu hanya sekedar kita jadikan perhiasan, ilmu hanya sekedar kita jadikan bahan perdebatan, tinggi omong-omongan, cerita-cerita, unggul-unggulan antara satu dengan yang lainnya, jauh atau kosong dari amal, kosong dari ketaatan kepada Allah. Ilmu yang kita miliki tidak membuat kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, tidak menjauhkan kita dari perbuatan maksiat, maka ketahuilah ilmu itu besok di yaumul qiyamah tidak akan bisa membantu kita. Ilmu itu tidak akan mampu untuk mencegah api neraka dari menyengat tubuh kita. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mau beramal, orang-orang yang tidak mau beramal selama hidupnya di dunia, duweni ilmu mek gur tinggi pajangan tok, punya ilmu hanya sekedar untuk cerita, punya ilmu hanya sekedar untuk unggul-unggulan satu dengan yang lainnya. Saya lo pinter, saya lo ranking siji, saya lo ini IPK-nya tertinggi dan lain sebagainya, hanya untuk semacam itu. Maka sesungguhnya orang-orang yang seperti itu ketika nanti nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, ketika nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan, maka semuanya akan getun kabeh. Maturnya gune Gusti Allah, farji'na na'mal sholihan. Gusti mbok nggih to, kula niki dibalekne diwangsulne dhateng donya, kula tak ngamal sing sae, kula tak ngekeh-ngekeh ning ibadah dhateng panjenengan, kula tak ngathah-ngathahaken sedekah dan seterusnya. Getung kabeh. Fayu kalau mongko diucapaken ketika pada waktu itu nyawa sudah sampai di tenggorokan, kita sambat-sambat farji'na na'mal sholihan. Fayu kalau mongko diucapaken ya ahmaku opo ya ahmaku kol ya ahmaku. Ya ahmaku hi wong kang kumprung. Ya ahmaku hi wong kang kumprung antau tai sira iku min hunaka saking mengkono-mengkono utawa kono-kono dunya. Taji utumeka sapa sira, taji utumeka sapa sira. Begitu kita sudah mengucapkan itu, mengucapkan farji'na na'mal sholihan, Gusti kula jenengan langsung dateng dunya Gusti, kula tak ngamal sing sae Gusti. Ada suara yang menyaut, fayuqalu ya ahmak, wong gendeng, wong kumprung. Jadi ahmak itu wong bodoh ning sak dhuwure bodoh, itu namanya ahmak. Wong kumprung, orang bodoh. Bukankah kamu barusan saja dari dunia? Kamu lo datang dari dunia kok tidak balik maneh nyanggone dunia?
minta kembali lagi ke dunia. Sudah terlambat, nggak ada waktu lagi. Ya, ayyuhal waladu eling-eling anak, ij'al dadekno sapa sira al himmata ing himmah utawa sejo luhur, al himmata ing himmah utawa sejo luhur firruhi ing dalem firruhi ing dalem sakjroning rohani, wal hazimatalan melayu fin nafsi ing dalem ati, wal mautalan ing dalem mati fil badani ing dalem, wal mautalan mati fil badani ing dalem awak. Lianna mangzilaka krono temen setuhune omah siro, lianna mangzilaka krono temen setuhune omah siro iku al kubru kuburan, wa ahlul maqabiru tari ahline piro-piro kuburan iku yang tadhirunaka padha nganti-nganti sapa ahlul maqabir ing sira fi kulli lahdhatin ing dalem saben-saben mongso mata ing dalem kapan tasilu tumeka sapa sira ilaihi maring ahlul maqabir. Iyaka wedya sira, iyaka wedya sapa sira antasila ing yen tumeka sapa sira ilaihi maring ahlul maqabir bila zatin kelawan tanpa sangu. Nak jadikan himmah cita-cita yang luhur itu ada dalam jiwa, ya. Jadikan cita-cita yang luhur itu ada dalam jiwa. Jadikan lari dari nafsu itu ada di dalam dirimu, kematian itu ada di dalam badanmu. Kenapa? Karena sesungguhnya tempat kita itu nanti, rumah kita yang akan kita datangi itu adalah kuburan. Jadi makbaroh itu, karena itulah kita seringkali diingatkan untuk senantiasa ziarah ke makbaroh, untuk mengingatkan kematian bahwa kita itu akan mati. Sayyidina Umar itu tidak di cincinnya itu tertulis kafa bil mauti wa idun ya Umar, wahai Umar cukup kematian, itu yang menjadi nasihat bagimu. Itu ada dalam cincinnya Umar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dia selalu mengingat kematian. Nah, orang-orang solih itu biasanya mereka yang diingat dalam hidupnya adalah kematian. Mengapa? Dengan mengingat kematian, maka dorongan bagi mereka untuk melakukan amal ibadah, dorongan mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu akan semakin kuat. Tetapi kalau yang diingat hanyalah dunia, mek golek bondo, pangkat, derajat, hanya ingin mencari kedudukan dan seterusnya, maka ya kadang-kadang tidak peduli sama keluarga, nggak peduli sama yang namanya tetangga, nggak peduli sama teman, kalau perlu kadang-kadang menerkam yang lainnya. Lah ini orang yang orientasi hidupnya bukan kematian, artinya dia tidak pernah ingat kematian, sing dipikir mek gur donya dan donya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menantang orang-orang yang ini. Qul in kuntum tu'minuna billahi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, di dalam ayat Al-Qur'an itu. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya kalian semuanya itu benar-benar iman kepada Allah, maka fatamannawul mauta, berpikirlah tentang mati, angen-angen tentang kematian. Jika kalian memang benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya jadikan kematian itu ada di dalam diri kita. Artinya kita selalu ingat kepada mati, karena sungguhnya tempat kita nanti kembali itu adalah kematian itu sendiri. Wa ahlul maqabir, seluruh ahli-ahli kubur itu sungguhnya menanti kita dalam setiap saat, setiap waktu menanti kita, bertanya-tanya kapan awak menyusul rene, kapan kamu datang ke sini. Ya, itu ahli kubur seperti itu. Iyaka antasila ilaihim bila zatin wadiyo, takutlah ketika kamu
masuk ke dalam neraka, masuk ke kubur atau sampai di makbaroh ahli kubur itu bila zatin, tanpa ada sangu. Orang duwe sangu kok wani-wani mlebu ning gone kuburan. Loh, maksudnya piye? Belum punya amal yang cukup kok wis wani mati. Apa nantang neraka? Ya panase geni neraka. Gitu loh ya. Maka ini penting bagi kita ya. Setiap saat kita harus ingat itu. Qala dawu sapa Abu Bakar ini Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Bakar ini Siddiq. Dawu hadhil ajsatu engkol hadhil ajsatu. Hadhil ajsatu taiki piro-piro jasad. Iku qafasutuyuri. Koyo kurungan, iku qafasutuyuri koyo kurungane manuk, piro-piro manuk. Awis tablik dawabi utawa kandangi raja kaya. Fatafakkar mongko mikir-mikir sira fi nafsika ing dalam awak dhewe sira. Min ayyihima iku saking endi-endine qafasutuyur awis tablik dawab anta utawi sira. Ing kuntalamun ana sapa sira ikam iku minatu yuri setengah saking piro-piro manuk al-ulwiyati kang bangsa luhur apa tuyur. Fakhina tasma'u mongko ing dalem nalikane krungu sapa sira tonina tobla ing suarane tonina toblin ing suarane kendang. Irji'i ila rabbiki rupane dawuh irji'i utawa rupane swara irji'i ila rabbiki. Irji'i baliya sapa sira ila rabbiki maring pangeran sira. Tatiru mongko mabur sapa sira. Tatiru mongko mabur sapa sira saitan halih wong halih munggah. Ila an takuda tumuka maring minta manggon sapa sira fi aali burujil jinani ing dalem luweh luhure biro-biro suwarga. Kama kala kaya dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtazahar apa arsyur rahmani arasy pangeran kang moho welas ase ing dalem donya lan akhirat. Nimauti Sa'ad bin Mu'adzin krana matine Sa'ad bin Mu'adz. Wal iyadzu utai nyuwun kepawarksa iku billahi tetep kelawan Gusti Allah. Ing kuntalamun ana sapa sira iku minat dawabi setengah saking pira-pira raja kaya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan hadhil ajsad qafasut tuyur awis tablid dawa. Jasad-jasad ini itu bagaikan kurungane manuk. Jadi kandange manuk, kurungane manuk sing dhuwur utawa atau kandang raja kaya binatang-binatang ternak itu. Maka pikirkanlah di dalam hatimu, kamu termasuk yang mana? Kamu termasuk di antara burung-burung yang tinggi itu, ataukah raja kaya? In kunta minat tuyur al-ulwiyah, kalau seandainya kamu itu bangsane manuk sing dhuwur-dhuwur yang luhur, yang mulia, maka ketika kamu mendengarkan ada seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Tatiru sa'idan ila antak fi ali burujil jinan, maka kamu akan naik ke atas sampai kemudian ke taman-taman surga-surga yang tertinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsy rabbika nimauti Sa'd bin Mu'adz. Arasnya Allah yang Maha Rahman itu bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Waliyadu billah in kunta minad dawab, mohonlah perlindungan kepada Allah
Seandainya kamu itu termasuk atau mohonlah perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita ini diibaratkan seperti kandangi Raja Koyo. Wis kotor, reget, wis ora karu-karuan. Tempatnya berada di bawah, mek ngahohai dan seterusnya. Itu jangan sampai. Ada azan, suara azan memanggil, kita hanya tidur-tiduran. Ada hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kita malah lari ke kantin atau kita malah pergi kemana, meninggalkan panggilan-panggilan seruan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Ulaika inggal ulaika utahe ngono-ngono kaum iku kal an'ami kaya dene pira-pira raja kaya balhum balik utahe kaum iku adallu luweh sasar fala takman mongko aja ngrasa aman sapa sira. Fala takman mongko aja ngrasa aman sapa sira intikolaka ing ngalih sira min zawiyati dari saking pojokane omah ilaha wiyatin nari maring jurangi neraka maring jurangi neraka. Nyuwun kebareksa mohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita itu termasuk seperti ad-dawab kaya kandangi raja kaya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal itu, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, kal an'am kaya raja kaya binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu semua. Maka jangan merasa aman terhadap dirimu, jangan merasa aman bahwa kamu telah selamat, kamu telah ini begini dan seterusnya, hanya dengan amal sedikit, bermodalkan ketaatan sedikit aja sudah merasa aman bahwa dirimu ini adalah penghuni surga. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Waruyalan dan riwayatakan apa anal Hasan teman setune Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala iku tiaden paringi sapa Hasan Al Basri syurbatama ing inumani banyu baritin kang adem apa mak. Fa akhadha mung ngalap sapa Hasan al qadaha ing wadah wa khusyalan semaput apa alaihi jin wasakotolan gugur atau jeblok sopo alaihi Hasan, ya bukan jin itu ya, sopo alaihi Hasan wasakotolan gugur utawa jeblok min yadi saking tangane Hasan, wasakotolan gugur apa kodah utawa jeblok apa kodah min yadi saking tangane Hasan. Falamma faqo mungko sumangsane wis waras utawa sadar sapa Hasan, kila mungko den ucapaken malaka apa malaka kol malaka mau tayo apa iku laka tetep kedue sira ya Aba Sa'idin hi bapake Sa'id. Kala mungko dawuh sapa Hasan, zakartu eling sapa ingsun zakartu eling sapa ingsun umniyata ahli nari ing pengarep-ngarepe ahli neraka hinaya kuluna ing dalem nalikane padha ngarep-ngarep sapa alun nar li ahli jannati maring ahli swarga an afidhu rupane utawa tegese ngluberno sira kabeh. An afidhu tegese padha ngluberno sapa sira kabeh alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma utawa saking perkara razaqakum kang wis paring rizki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Hasan Basri suatu saat itu diberi minuman air yang dingin, kemudian dia mengambilnya
Dan ketika dia mengambil kemudian minumnya, dia semaput, pingsan dia. Wadah yang digunakan sebagai tempat untuk menarik air itu jatuh. Maka ketika dia sudah tersadar, ditanya, malah kayak Aba Sa'id, apa yang terjadi hai Aba Sa'id? Kok kamu bisa pingsan, kamu bisa ini, apa yang terjadi? Qala dzakartu umniyata ahlin nar hina yaquluna li ahlil jannah. Aku teringat ketika para penduduk neraka itu semuanya mereka mengatakan kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma, berilan kami air. Ya sing sedekah banyu nyanggono aku ngelak banget. No dibong nek neraka akhir padha ngelak kabeh. Bu enek to sing ngowahi maringi atau minuman dari neraka, dari surga, au mimma razaqakumullah, atau sesuatu yang diberikan, dirizkikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian di surga. Ini sambat-sambatnya orang ahli neraka. Gitu ya, orang ahli neraka. Ketika mereka semuanya itu berada di dalam neraka, mereka merasakan hal-hal yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, di dunia ini jangan merasa aman dengan amal perbuatan yang kita miliki, dengan sholat kita, dengan zakat kita, dengan ngaji kita, dengan jamaah kita. Jangan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan sedikit amal perbuatan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, lantas kemudian kita sudah merasa menjadi orang yang baik dan kita sudah merasa bahwa kita ini adalah ahli surga. Terlalu jauh itu terlalu jauh. Karena itu sebaiknya kita senantiasa koreksi diri, memperbaiki diri, dikoreksi terus. Apa sih kekurangan-kekurangan saya? Apa sih kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya? Begitu kemudian kita sudah tahu, sudah melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, maka kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya menjadi sesuatu yang lebih baik. Maka dengan demikian, insya Allah ketika kita ini mau untuk membenahi diri, kita mau untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, maka Allah lama-lama akan memperbaiki kualitas diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah sesuatu yang ada di dalam diri seorang kaum atau suatu kaum sehingga mereka sendiri yang mau untuk merubahnya. Baik, untuk hari ini, malam hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dijadikan ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah, wa min al-khaus radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.